Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabloid Doreng hari ini berada di Kecamatan Muncar, tepatnya di kediaman Bapak Polisi. Sebaiknya kita langsung bicara dengan Bapak siapa? Nah, dengan saya yaitu Aibtu Haji Muhammad Junaidi Effendi, saya berdinas di Polsek Muncar dan kebetulan kami yaitu Babin Kamtibmas Desa Tembok Rejo Muncar. Eh, Menurut informasi yang kami terima, Pak Haji, Pak Haji ini termasuk polisi yang dekat dengan para ulama, kiai, bahkan habaib. Bisa dijelaskan Pak Haji, kenapa apa pentingnya eh, Anda sebagai polisi dekat dengan para ulama itu, Pak? Alhamdulillah selama ini kita mulai dari kecil sudah dididik sama orang tua kita untuk cinta dengan para kiai, para habaib, para ulama. Karena dengan dekat dengan para kiai, para habaib itu membuat kita hati menjadi tenang. Kita diberikan wawasan tentang keagamaan. Sehingga kita dalam dinas kita akan dituntut dan dituntun di jalan yang baik. Karena kita didasari dengan agama. Karena itu kita dekat dengan para habaib, para kiai, itu karena kita dapat pencerahan dari beliau-beliaunya semuanya itu. Untuk bulan Ramadan yang 2025 ini, Pak Haji, kiat-kiat apa yang disampaikan oleh Pak Haji untuk masyarakat, Pak Haji? Karena mengingat Pak Haji juga Babin Kamtibmas di daerah sini, Pak Haji. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Kami mengajak kepada warga, khususnya di Desa Tembok Rejo, sebagai warga binaan saya, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati gembira, senang, dan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini ibadah yang baik. Hindari kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang sehingga bisa merugikan kita semuanya, baik dalam agama maupun dalam hukum. Mari kita ciptakan suasana Ramadan ini dengan tenang, damai, sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Bisa dijelaskan, Pak Haji, bagaimana Anda sebagai penegak hukum yang ada di negara Indonesia ini eh, bersentuhan langsung dengan ulama-ulama, bahkan masyarakat. Menurut hemat kami sebagai media, jarang polisi yang seperti ini. Eh, Padahal salah satu yang kita temukan bahwa di Muncar ini ada ternyata polisi yang dekat sekali dengan para habaib. Eh, Maksud kami, bagaimana Anda bisa menjalankan itu antara hubungan antara ulama, masyarakat dan penegak hukum? Eh, untuk mengatur waktunya, kalau kita waktunya dinas, ya kita tetap dinas melaksanakan tugas di kantor. Setelah kita tidak melaksanakan dinas, kita ada kegiatan rutin, ada pengajian, kita bisa bertemu dengan para kiai, para habaib, itu yang kita luangkan. Apalagi kalau kita masih dinas, tidak apa-apa, kita izin dengan pimpinan, kita ada kegiatan keagamaan, kita izin dengan pimpinan, kalau kita izin dengan pimpinan, kita bergabung dengan para kiai, para habaib untuk kegiatan di keagamaan. Artinya Pak Haji juga mengadakan pengajian rutin ya, Pak Haji? Oke, biar rutin. Setiap hari apa, Pak Haji? Tiap hari Jumat sore kita rutin pengajian sholawatan, termasuk ada pembacaan Maulid Siduduror dan diisi dengan majelis taklim gitu. Posisi lokasinya bisa dibuka untuk umum atau gimana, Pak Haji? Boleh untuk umum. Ini kita adakan memang untuk warga semuanya, untuk umum gitu. Tempatnya juga Di masjid di masjid kita yang kita bangun gitu sendiri. ya. Pak Haji bisa memberikan statement pesan dan kesan Anda sebagai polisi kepada masyarakat di bulan Ramadan ini, dan karena habis setelah ini juga Idul Fitri, mungkin ada yang disampaikan Ya, kepada masyarakat. kita sudah sampaikan tadi, mari kita manfaatkan betul di bulan suci Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita isi dengan hal-hal ibadah, terutama dengan membaca Al-Qur'an, berbanyak sedekah dan berbuat baik, sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, dan hindari hal-hal yang bisa merugikan, apalagi sampai bertindak melanggar hukum. Demikian obrolan singkat dengan eh,
Bapak Haji Junaidi Effendi, sarjana hukum, seorang polisi dari Polsek Moncar. Untuk selanjutnya kita bincang-bincang nanti. Bisa dimulai Pak Faruk untuk bincang-bincangnya dengan seorang anggota polisi dari Polsek Moncarnya. Monggo Pak Faruk. Selain mempunyai tingkat religius yang tinggi, Haji Effendi juga dikenal di kalangan masyarakat Indonesia terdiri dari ulama kita. Kita langsung cek kita sama Pak Haji. Pak Haji, bisa dijelaskan kronologi Anda mendirikan masjid yang ada di Timurrejo, bahkan namanya diambil dari apa? Bisa dijelaskan Mas? Ini jadi awal ceritanya ketika itu orang tua kita bapak kita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, jadi kita ada punya tanah yaitu terletak di dusun kerajaan. Kemudian kita setelah itu kita makamkan beliau ke situ, dan kemudian saya mempunyai inisiatif, ini apa yang bisa saya persembahkan untuk orang tua saya sudah meninggal. Setelah itu saya punya keinginan itu membangun salah satu masjid, karena masjid ini yang bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Kemudian saya bangun sebuah masjid, dan masjid ini kita kasih nama yaitu Masjid Nurul Quran wal Rasul, dan nama masjid ini dikasih nama oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dari Hadramaut, Yaman. Selain pendirian masjid, di sini juga ada majelis-majelis taklim, bahkan pengajian. Dimulai dari kapan Pak? Dan anggotanya sampai berapa? Bahkan apa ini untuk umum atau gimana? Kita yang terutama yaitu rutinan tiap hari Jumat. Jadi kita adakan majelis taklim dan sholawat ini tujuannya kita untuk mengajak warga kita, masyarakat kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, agar kehidupannya lebih baik lagi. Kehidupannya jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah maupun dalam agama. Jadi kita ajak masyarakat kita untuk mengadakan majelis taklim zikir dan sholawat yaitu nama Nurul Rasul. Kemudian untuk yang jamaah sholat yang banyak, kita bergabung dengan Barokatul Wasilah dengan Riyadul Mustafa yang jamaahnya kurang lebih dari 500 lebih jamaahnya. Dengan banyaknya jamaah yang Anda dirikan, bahkan Anda juga mendirikan masjid. Mohon maaf, dengan Anda sebagai ini apa bisa Pak? Artinya begini, apakah Anda menyisihkan gaji Anda untuk berlangsungan masjid, dan ini perlu disampaikan Pak Haji, agar masyarakat tahu tentang salah satu polisi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, kita memang selama ini biaya yang kita potong biaya dari sini. Terima gaji kita luangkan gaji kita sepenuhnya untuk kegiatan majelis, zikir dan masjid ini. Karena kalau tidak ada didorong dengan gaji atau biaya, dari mana kita berlangsungnya kegiatan keagamaan ini? Karena ada nanti kasih ke tausiah agamanya, untuk konsumsinya. Jadi kita perlukan dana dari kita sendiri. Dan selama ini alhamdulillah kita bisa meluangkan atau menyisihkan dari gaji kita untuk kegiatan keagamaan ini. Ke depan Pak Haji, harapan ke depan Pak Haji, keberlangsungan masjid dan majelis Anda yang Anda dirikan, ini nantinya apakah ada nanti pengembangan untuk TPI atau gimana, atau rutinan untuk santunan anak yatim atau gimana, itu bagaimana kan? Kalau selama ini memang kalau untuk masalah anak yatim sudah ada, kita binaan anak yatim. Kita biasa mengumpulkan anak yatim, kita kasih sisihkan rezeki kita bantu anak yatim ini. Kurang lebih kadang bisa 30 orang, bisa minimal 30 orang. Setiap Jumat Pak? Enggak, kita biasanya satu suro. Kadang kalau kita punya rezeki bisa 1 bulan sekali. Harapan ke depan Pak Haji, harapan pribadi Anda terkait masjid yang Anda dirikan Pak Haji, kepada yang efeknya untuk masyarakat sekitar Pak Haji. Kita tujuannya mendirikan masjid ini supaya bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal.
Nah, ini pasti bermanfaat karena pahalanya pasti mengalir kepada orang tua saya. Yang kedua bisa bermanfaat bagi warga sekitar, bisa menggunakan masjid ini. Memang masjid ini untuk umum, untuk digunakan oleh masyarakat. Selama wawancara ini saya mencatat 3 kali Anda mengatakan bahwa Sari dengan keinginan Anda mendirikan ini karena almarhum orang tua. Bisa dijelaskan Pak Haji? Saya tahu Anda jelas anak yang berbakti pada orang tua. Maksudnya bisa dijelaskan ayah dan ibu Anda ini siapa Pak? Alhamdulillah orang tua saya ini abah umi saya itu orang-orang yang baik. Dan dari silsilahnya, kalau dari umi saya memang dari mbah saya, orang tua mbah saya itu seorang tua. Kemudian dari abah saya memang abah saya ini cinta dengan para kiai. Boleh tahu namanya Pak? Dari Kiai ini namanya Ki Abdul Latif. Apanya? Abah saya namanya Haji Muhammad Jainullah bin Haji Bermawi. Kalau umi saya Haja Laila Jumati binti Haji Latif. Kalau umi saya ini Haja Laila Jumati bin Haji Abdul Latif, dan Haji Abdul Latif ini kakeknya namanya seorang kiai. Gitu ya. Bisa dijelaskan untuk nama lengkap dan Alhamdulillah ini nama saya, nama lengkap yaitu Haji Muhammad Junaidi Effendi. Kebetulan saya dinas di Polsek Muncar dan sebagai Babin Kapitmas Desa Tengok Rejo Muncar.